Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa, mulia. Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kau sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Karena kini ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kita ulangi lagi ya teman-teman. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Karena kini ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Karena mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Oh, sukacita Kristus. Oke, saatnya teman-teman kita memuliakan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan kasih-Mu, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku, hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biarku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa
serupa dengan gambarmu, sucikan ku, luruskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Ketulusan-Mu memenuhiku, Tuhan, ini rinduku. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku mencari ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, luruskan hatiku, Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Pulihkan hatiku, Tuhan, dengan segenap hatiku. Ya Yesus, Tuhan Allahku. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita bawa dalam hadirat-Nya. Ini kami Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Ingat bahwa kasih Tuhan senantiasa di dalam kita. Jamahlah kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Ubah hati kami seperti hati-Mu ya Bapa. Sikira makasya kararaya bayara 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 bayara. Sikara makasya kararaya bayara bayara bayara. Pulihkan hati kami Tuhan, biar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik Tuhan. Biar kami menjadi pelaku firman ya Tuhan. Sikara makasya kararaya bayara 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 bayara. Sikira makasya kararaya bayara 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 bayara. Sikara makasya kararaya bayara 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 bayara. Sikara makasya kararaya bayara bayara. Sikira makasya kararaya bayara 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 bayara. Ubah hatiku seperti hati-Mu,
Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur ya Bapak atas kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu Tuhan. Malam hari ini kami semua boleh berkumpul di dalam JG kami ini Tuhan. Meskipun kami terpisah oleh jarak dan waktu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan oleh apapun. Amin. Kami mohon kuduskan hati kami Tuhan, satu persatu Engkau menjamah kami Tuhan, agar kami duduk tenang, duduk manis di hadapan-Mu saat ini. Roh Kudus-Mu memimpin kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Vivi Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu Engkau keluarkan melalui Vivi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kami hikmat sehingga kami boleh mendengarkan apa yang menjadi keinginan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami menjadi pendengar yang selalu menanamkan ke dalam hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman yang sebenarnya Tuhan. Kami mohon ya Roh Kudus, ubah hati kami saat ini Tuhan, menjadi hati yang penuh dengan kekudusan, sehingga kami boleh menerima firman, makanan firman dari Engkau Tuhan malam hari ini. Kami percayakan semuanya ini kepada Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa pasti ya. Thank you sebelumnya Ciute Kojo, aku udah di Jungkrakno untuk bawain firman, meskipun pastinya pasang surut ya, hati empot-empotan juga Ci, sempat ngomong Ci, jangan belum siap gitu. Tapi aku percaya ya, kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan tuh, aku ada rasa sungkan gitu, sungkan sama Tuhan gitu. Masa sih bawa firman aja gitu, kamu nggak mau gitu loh. Sedangkan apa yang udah Tuhan kasih buat kita, buat itu lebih dari itu gitu. Padahal ya tuh yang Tuhan mau ya kita ini jadi pelaku firman gitu. Kalau kita hidup di dalam perkenanan Tuhan ya kita harus menjadi pelaku firman gitu. Terus ini aku mau sharing tentang hidup dalam perkenanan Tuhan. Tapi ini Cici bisa tolong itu nggak ya Ci ayatnya? Boleh, ayatnya apa? Itu di Kejadian 6 Ci, ayat 1 sampai 22. Kejadian 6 ayat 1 sampai 22. Oke. Iya. Nanti aku minta volunteer ya, tolong bacakan teman-teman. Aku share ya. Thank you Ciute. Sama-sama. Ya, aku baca ayat 1 deh. Kejadian 6 ayat 1, kejahatan manusia ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja.
4. Yang Pada empat, waktu pada itu waktu itu orang-orang raksasa orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampirin anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang berkenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungannya hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, Ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 10. Nuh memperanakan 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yabet. Ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak, benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. 13. Mereka jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dan dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. 15. Oke. Silakan. 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. 16. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. dan dari segala yang makhluk, dari segala yang hidup dan dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala, ya silakan. Silakan ya, Chef. 20. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpeliharalah hidupnya. 21. Dan engkau Ayo, siapa? Wita. Ayo, Wita. Terserah. Ya, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka.
22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Amin. Thank you semuanya. Tuhan berkati. Udah bacain ini satu pasal. Jadi yang di sini nih yang aku ambil contoh seseorang pada zaman itu yang hidup berkenan di hadapan Tuhan itu Nuh gitu. Jadi di sini ada yang aku highlight banget di ayat 6 itu, maka menyesallah Tuhan bahwa ia menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Di sini aku baca ini tuh tadi aku terenyuh banget gitu. Tuhan tuh sampai nyesel nyiptain kita gitu, nyiptain kita manusia. Sampai bikin Tuhan tuh sedih banget gitu. Pada waktu itu di zaman itu mungkin manusia-manusia itu tuh benar-benar udah memilukan hati Tuhan, berbuat dosa seenaknya, segala macam gitu. Maka Tuhan sampai pilih mau musnahkan semuanya gitu. Tapi di sini firman Tuhan tuh berkata pada Nuh, Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia, hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tapi di sini karena Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, jadi Tuhan tuh berbelas kasih terhadap kita gitu loh. Tuhan nggak jadi memusnahkan semuanya gitu, tapi karena ada satu orang yang berkenan di hati Tuhan dan Tuhan menyelamatkan. Kalau pada waktu itu Nuh mungkin tidak berkenan, ada orang yang tidak berkenan di mata Tuhan pada waktu itu, mungkin hari ini aku tidak ada di saat ini gitu. Kita nggak akan bertemu satu dengan yang lain. Seperti apa gitu kita nggak tahu kehidupan itu akan tercipta atau enggak. Tapi karena ada satu yang berkenan di mata Tuhan, maka Tuhan di situ ya udah berbelas kasih. Terus di sini Tuhan tuh yang Tuhan mau tuh dari kita itu mungkin kita tuh belajar seperti Nuh gitu ya, hidup berkenan di hadapan Tuhan, nurut sama Tuhan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, menjadi serupa dengan gambar Tuhan, melepaskan kedagingan kita yang kadang tuh kita dalam hidup kita pasti ada suatu ketika tuh mungkin kita ngerasa di titik yang pada saat itu tuh mungkin kita mau melepaskan diri dari jalan Tuhan gitu. Kadang kita ngerasa jalan Tuhan tuh sulit atau bagaimana gitu. Tapi di sini Tuhan yang Tuhan mau itu kita tetap dalam kasih karunia-Nya gitu. Tanpa kita hidup dalam perkenanan Tuhan dan kasih karunia-Nya mungkin kita akan binasa gitu. Akan binasa. Terus di sini tuh lalu Nuh tuh orang yang kalau di sini yang aku lihat itu Nuh itu orang yang nurut apa yang Tuhan katakan gitu. Lalu ya Nuh membuat apa yang Tuhan suruh. Nuh akhirnya bikin bahtera itu dan Nuh juga mengumpulkan segala jenis-jenis hewan dan juga apapun yang Tuhan suruh itu dia lakukan gitu. Terus lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Ini Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi karena Tuhan memandang Nuh, jadi maka kita diselamatkan Tuhan gitu di sini. Terus di sini aku mau sharing aja
tentang hidup dalam perkenanan Tuhan yang aku alami sendiri. Jadi di dalam kisah pekerjaan aku ya, di sini tuh pekerjaan tuh saat ini sulit gitu. Aku tahu banyak teman-temanku sendiri tuh yang belum dapat pekerjaan gitu. Terus ada beberapa orang juga mungkin yang sudah dikeluarkan, terus susah lagi untuk masuk gitu. Dan aku nggak pernah bermimpi gitu untuk satu kerjaan sama suamiku Yosep gitu di situ. Tapi di sini di saat ini kan pekerjaan susah di tempat aku masuk pun juga susah gitu. Tapi aku berdoa, aku terus nggak pernah putus gitu sama Tuhan. Jadi Tuhan lancarkan segala sesuatunya. Kayak sampai dari aku masuk, terus sampai sekarang aku ditempatkan di tempat posisi yang mungkin tuh yang orang-orang tuh bilang posisi enak di tempat itu, tapi tetap aja sih posisi bagiannya tetap capek sih capek, cuman dibandingkan dengan yang lain gitu, yang tempat aku ini agak agak bersih gitu loh, agak bersih lah gitu. Terus karena pabrik yang tempat aku ini tuh kan laundry, jadi beberapa bagian tuh ada yang bagian pencucian jadi agak-agak kotor, tapi aku masuk ke bagian ini yang orang-orang tuh sungguh pengen gitu sebenarnya. Jadi aku ambil kesimpulan, kalau kita hidup terus rendah hati di hadapan Tuhan dan memohon terus tuntunannya, maka Tuhan pasti akan bukakan jalan yang nggak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan gitu. Gitu. Jadi malam ini sharingnya segini aja. Aku ini first time juga buat aku. Jadi ya semoga berkenan di hati teman-teman dan kita tetap hidup dalam kekudusan dan berkenan bagi Tuhan. Thank you. Kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dan murah hati ya Bapa. Kau kumpulkan kami Tuhan di dalam CG ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Lewat firman-Mu ini ya Bapa. Ada yang Kau ingin sampaikan Tuhan bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu Tuhan. Kami boleh masuk terus dalam perkenanan-Mu yang indah ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami akan sharing Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Thank you Vivi firmannya mengingatkan ya, mengingatkan untuk ayo hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya, kita sama-sama tahu Nuh itu hidupnya benar dan tidak bercela gitu ya. Makanya Tuhan itu mengizinkan Nuh untuk tetap ada bahkan sampai keluarga-keluarganya gitu ya. Bahkan binatang-binatang dan lain sebagainya kita tahu semua kejadian-kejadiannya gitu. Nah, menurut saya hidup dalam perkenanan Tuhan itu mudah atau tidak. Nah, kalau kita ditanya pasti semua jawabnya susah Ci gitu ya. Atau sebenarnya gampang sih Ci asal hidup benar aja gitu. Nah, berarti kan balik lagi kalau lagi ditelusuri kembali hidup benar itu susah atau tidak? Enggak susah sih Ci tinggal ngikutin firman Tuhan. Nah, tapi seringkali kan kita jatuh bangun ya teman-teman ya. Seringkali kita jatuh bangun, tapi yang hari ini diingatkan kembali, ayo sama-sama hidup dalam perkenanan Tuhan. Nggak ada yang sempurna, setiap masing-masing kita masih tetap berusaha setiap hari berjuang gitu ya, berjuang untuk hidup benar, berjuang untuk tetap setia, kita berjuang untuk bisa mengalahkan namanya tuh keenakan-keenakan yang lain gitu untuk menyembah Tuhan dan kita tetap berjuang kan. Nah jadi menurut saya ayo sama-sama kita kejar, termasuk saya juga. Bagaimana hidup dalam perkenanan Tuhan itu harus tetap kita fight for it gitu. Nggak bisa sekedar cuman santai-santai. Oh ya mau bahasa roh tapi nggak ada jam doa misalnya gitu. Oh ya saya mau doa syafaat tapi jam doanya melempem kayak gitu. Atau iya saya mau baca firman tapi nggak ada action gitu kan sama aja. Jadi kalau misalnya dibilang
hidup dalam perkenanan Tuhan, kalau menurut saya balik lagi, ayo bagaimana teman-teman semua termasuk saya juga berusaha untuk hidup benar dan tidak bercela. Hidup benar dan tidak bercela itu kalau dibilang susah nggak juga sih. Sebenarnya kita dimampukan untuk itu. Nah, tapi masalahnya kita mau nggak bayar harganya? Kita mau nggak untuk bisa menyerahkan diri kita? Ya udah Tuhan pakai saya. Egonya ditekan, yang keluar adalah kebenaran firman kayak gitu sih. Jadi menurut saya thank you Vivi memberkati. Walaupun singkat nggak apa-apa, tapi itu udah oke kok. Maksudnya nggak usah merasa gimana, tapi oke kok. Thank you Vivi. Oke, ada teman-teman lain yang mau sharing atau Jo mau tambahin dulu sebelum member? Kasih kesempatan satu orang nanti saya nambahin dikit. Oh, boleh. Ya. Ada yang mau sharing dulu, teman-teman? Nanti habis itu foto kali atau foto dulu ya. Ci, kayaknya foto dulu deh, Ci. Ya kita foto dulu aja ya. Oke, kita foto dulu sebentar sebelum sesi sharing. Teman-teman yang nggak lagi kerja, kalau nggak bisa on cam nggak apa-apa. Tapi kalau bisa on cam, yuk di on cam sebentar. Iya, kalau yang bisa on cam, tolong on cam dong. Aku mau ngambil foto full untuk bikin flyer. Kita belum pernah loh bikin flyer pakai foto full yang semuanya on cam gitu. Kalau Ya. bisa, tolong on cam ya. Thank you. Ci Wita, Ci Suryawati mungkin kerja ya. Regita, bisa nggak ya? Ya bentar ya, my laptop kameranya rusak, aku juga pakai handphone. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang cantik ya, ini mau aku bikin flyer. Ini baru bangun tidur, Li. Sama, aku juga baru bangun tidur, Ci. By the way, thank you ya, Ci Ani. Hari ini pagi-pagi udah join. Bisa join apa duduk ya santai kita. gitu sama kita juga ya, bisa bang kita. Thank you. Oke, yuk yang bisa buka kamera. Ciwita nggak bisa ya, Ci? Atau aku yang foto? Nggak, Cici. Cici yang foto. Oke. Wita lagi kerja dia. Maaf ya, Ci. Nggak apa-apa. Wita lagi kerja kayaknya. Udah aku ambil aja ya. Coba sebentar. Aku matiin dulu ini. Yuk, 1, 2, 3. Aku lihat dulu ya. Udah bunyi sih. Wih, si Rio lagi angkat tangan lagi. Ulang dulu ya. Ulang lagi sekali lagi. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sip. Udah 2 kali. Udah kedengeran bunyinya. Celetuk, celetuk. Oke, apa namanya? Saya pengumuman dulu deh sebentar. Nggak banyak kok pengumumannya. Habis itu baru nanti kita masuk ke sharing. Oke, welcome home semua. Seperti yang sudah pernah teman-teman dengar, tahun ini kita punya visi Victory and International Blessing. Visi kita tentunya tidak pernah berubah. Kita mau jadi gereja yang apostolik dan profetik. Misinya 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Kalau di Jakarta ini sudah dimappingkan, kita mau ambil bagian sekitar berapa gereja nih sekarang kita udah bangun, kita sudah eksis 15 gereja lokal. Targetnya itu harusnya ada sekitar 35 kalau nggak salah. Dan saya percaya di Amerika juga sama. Nah, tema kita bulan ini hikmat yang menaklukkan segala jenis permasalahan. Connect Group, teman-teman sudah tahu semua, kita adalah komunitas kecil yang membangun iman melalui persahabatan yang tulus dan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah home for everyone dan tempat untuk bertumbuh. Lalu gereja di New York ada setiap hari Minggu jam 2:30 sore di Rego Park. Lagi didoakan ya untuk dapat tempat yang baru. Lalu Army of God Conference 14-15 Maret. Nah ini sebenarnya bagus banget. Di Jakarta juga kita ada Army of God Conference.
di sesi 1 sampai sesi 5 bagi teman-teman yang punya teman yang bisa join gitu ya untuk ikut Army of God Conference, welcome banget karena ini bagus. Lihat aja pembicaranya ya, udah nggak kaleng-kaleng gitu. Oke, bayarnya $20, early bird-nya sampai tanggal 25 Februari udah lewat, tapi masih join masih bisa sih kalau memang daftar masih bisa. Nah, ini adalah CG. Yuk sama-sama yang punya teman dimanapun state-nya, mereka bisa join pada saat mereka libur gitu ya. Jadi saya encourage untuk sama-sama yuk ajak teman-teman yang masih belum ikut CG untuk ikut CG dan juga let them know kalau kita ada Sunday service di 6 titik yang ada di sebelah kanan bawah. Philadelphia, Austin, Atlanta, Scranton, Tampa, dan Toronto. Oke. Nah, ini adalah jadwal final KKR. Philadelphia tuh jadi hari Sabtu tanggal 26 April ada 2 jam. New York tetap sama satu kali 27, Atlanta 29 dan Los Angeles tanggal 7 Mei. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau datang ke Philadelphia dan New York, Philadelphia berubah jadi tanggal 26 April. Oke. Itu aja. Ini udah untuk download. Kayaknya semua yang hadir sudah download, jadi saya skip. God bless. Oke, ada yang mau sharing dulu? Ada yang mau sharing dulu atau saya menggunakan karunia yang menunjuk? Kalau nggak saya dulu deh. Ya boleh. Ya. Tadi dari apa yang ini yang diceritakan sama Vivi tentang kejadian 6 ya, ayat 1 sampai 22. Itu saya dapatin bahwa Nuh itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Tadi kalau saya baca, saya renungin sedikit aja dari Vivi dari bagiin itu. Thank you Vivi udah bagiin luar biasa walaupun pertama kali, tapi singkat, padat tapi dan jelas. Thank you ya. Saya percaya juga Vivi nanti akan diperlengkapi terus ya dengan firman Tuhan, semakin hari semakin cinta, bahkan nanti dia terus akan terus bisa ya untuk menyatakan firman Tuhan. Tapi luar biasa ya. Thank you Vivi. Dan saya mau tambahin aja sedikit di sini tuh saya melihat di Alkitab itu menyatakan bahwa dengan jelas ya bahwa di zamannya Nuh semua manusia tuh dikatakan apa? Telah rusak ya. Perbuatan mereka tuh sudah rusak. Ya, bahkan di ayat 5 tuh tadi dikatakan apa? Segala kecenderungan hatinya itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata ya, dikatakan seperti itu. Jadi gini, saking jahatnya sampai Tuhan itu merasa menyesal ya telah menjadikan namanya manusia gitu loh. Tapi di tengah-tengah dunia yang lagi rusak tadi itu ya, jahat ya. Tapi Tuhan mendapatkan satu orang pribadi yang berkenan di hatinya, yaitu Nuh. Ya, dikatakan apa di ayat 9 yang tadi itu dikatakan seorang yang benar ya, yang tidak tercela di antara orang-orang sesamanya. Ya, dia itu Nuh, ya. Jadi menurut saya itu Tuhan menemukan seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu Nuh. Ya. Nah, tadi saya coba cari juga Nuh itu artinya apa? Nuh itu Noah sih ya, atau dikatakan Noah. Artinya Noah itu adalah istirahat, tentram, memiliki makna sahabat atau penghibur lah kayak gitu. Nah, dari cerita Alkitab ayat 6 1 sampai 22, saya mendapatkan 2 poin yang saya dapetin ya. Yang pertama adalah Nuh itu memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Makanya dia berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi Nuh itu orang yang bergaul dengan Tuhan. Ya, di ayat 9b juga dikatakan gitu kan. Ya. Dan menjelaskan Nuh itu senantiasa mengikuti kehendak Tuhan dan hidupnya dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Artinya Nuh dengan Tuhan itu senantiasa menjalin hubungan komunikasi yang intim. Ya, jadi dekat Nuh itu sama Tuhan, ya. Dan itu Nuh itu orang yang bergaul dengan Tuhan. Dikatakan juga di firman Tuhan kalau nggak salah di Mazmur berapa ya 25 gitu, dikatakan orang yang dekat sama Tuhan itu perjanjiannya akan diberitakan. Pokoknya gitulah intinya. Ya, saya lupa kata-katanya apa. Pokoknya di Mazmur itu seperti itu. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu segala perjanjian yang rahasia-rahasia dari Tuhan itu akan diberitakan. Ya, makanya dibilang apa? Ya di tadi di Kejadian 6, saya baca dulu deh. 6 ayat 13 sampai 14 dikatakan ini
Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dan kayu dari kayu gofir. Dikatakan seperti itu. Jadi sebenarnya yang pertama adalah Nuh itu orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua yang saya dapetin, Nuh itu adalah taat melakukan kehendak Tuhan. Ya, di ayat 6 ayat 22 juga dikatakan ya, Nuh itu orang yang taat sekalipun perintah Tuhan itu sulit untuk dilakukan oleh Nuh gitu ya. Ya, dan tidak masuk akal dikatakan, tapi Nuh tetap mau melakukan ya, taat gitu ya, tidak mengeluh ya. Pertama karena dia taat, dia itu tidak mengeluh ya. Dia nggak berdalih dari apa yang Tuhan suruh ya, tetapi dia tetap taat padahal Nuh itu belum pernah melihat namanya hujan, dikatakan itu. Dan ia hidup jauh dari samudra. Kalau tadi saya baca itu begitu ya. Bayangin aja, dia nggak bisa lihat sesuatu, dia nggak ngerti apa-apa, tapi dia mau belajar taat sama Tuhan. Belum lagi proses pembuatan batra itu memakan waktu yang cukup lama ya, bertahun-tahun bahkan loh. Ya. Dan peralatan juga waktu itu Nuh membangun batra itu sangat-sangat terbatas ya. Nggak seperti zaman modern sekarang ya, mungkin ada gergaji listrik, ada sebagainya, itu masih pakai tangan manual semua gitu, dan itu nggak mudah, semuanya terbatas. Tapi apa, Nuh rela berkorban untuk melakukan yang terbaik apa buat Tuhan. Jadi saya cuma dapat 2 poin ya, yang dari itu Nuh adalah orang yang berkenan buat Tuhan ya. Pertama adalah Nuh memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Yang kedua, Nuh itu adalah orang yang taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, di zaman sekarang, ada nggak 2 hal ini dalam hidup kita? Kita berkaul kalib dengan Tuhan, dan yang kedua, kita taat sama Tuhan. Kita taat akan setiap perintah Tuhan. Nah, ya. Nah, di akhir ini, saya cuma ngomong ya, hanya Nuh lah yang tinggal hidup, ya, dan semua bersama-sama di dalam batra itu, dan akhirnya Tuhan memusnahkan semua manusia yang jahat itu. Nah, saya cuma berharap dari singkat apa yang saya bagiin ini, di zaman sekarang kita akan bisa menemukan namanya Nuh yang dulu ya, yang bisa di zaman sekarang, orang yang berkaul kalib dengan Tuhan, orang yang taat sama Tuhan ya. Saya berharap kita semua juga bisa melakukan semua itu aja saya mau tambahin. Silakan untuk yang lain tuh. Thank you. Oke, thank you Jo. Betul-betul. Kemarin juga Pastor Philip juga bagus banget ya. Di saat teduhnya udah ada, kalau yang belum sempat dengerin, saya tadi sempat share juga notes-nya dari ada orang lain sharing cukup detail. Saya kemarin juga dengerin, itu bagus juga sih. Maksudnya kita diingatkan kembali, yuk bangun manusia roh yang stabil. Nah, Pastor Philip bilang stabil ya, maksudnya sama-sama kita, termasuk saya juga, diingatkan kembali, yuk bagaimana kita harus jangan beralasan atau pembenaran ketika dicobain. Tapi kemarin Pastor Philip ada highlight kata-kata gini, kita tuh nggak pernah dicobain Tuhan. Tuhan itu nggak pernah mencobai kita. Tapi kan jelas firmannya kemarin, kalau teman-teman belum didengar kembali, kita itu dicobai karena keinginan kita sendiri, karena pencobaan dan sebagainya itu sebenarnya kan bukan datang dari Tuhan, tapi Tuhan itu menguji. Nah, itu yang saya di highlight kemarin. Jadi jangan bilang bahwa Tuhan kenapa sih dikasih pencobaan gitu ya. Saya juga diingatkan kembali untuk itu kemarin. Makanya kemarin Pastor Philip bagian poin kedua, tanggung jawab itu penuh atas setiap keputusan. Tanggung jawab penuh loh untuk setiap keputusan yang udah kita ambil. Bangun ke hidup tenang. Nah, itu 3 poin yang sederhana tapi mengingatkan saya lagi, bangun hidup roh bangun manusia roh yang stabil. Karena tadi yang Vivi bagiin, yang tadi Jo bagiin, untuk menjadi Nuh itu kan hidup benar dan tidak bercela, tentunya perlu perjuangan tadi yang saya bilang ya. Makanya di sini Pastor Philip pun juga bagian bagus bagaimana membangun manusia roh yang stabil. Good banget sih. Kemarin saya juga dengar. Ada lagi yang mau sharing teman-teman? Ada. Kita masih punya lumayan waktu. Saya boleh tambah dikit kali. Boleh Ya. Akon. Noah ya, satu rema yang aku dapetin itu adalah batrah. Ketika Nuh taat tadi yang Ko Joel udah sampaikan, ketaatan itu yang akhirnya mendatangkan keselamatan. Jadi dalam batrah itu bisa dibilang adalah cara Nuh untuk melarikan diri dari deluge, dari air bah.
Dan kalau kita mundur ke ayat-ayat sebelumnya itu mungkin secara manusiawi kita mungkin kalau kita lihat Nuh membangun Batra selama 70 tahun. Orang-orang mungkin yang tetangganya lewat itu mungkin pernah dibilang ya waktu itu kalau orang-orang yang lihat dia Nuh kapan air banjir datang, tapi nggak datang-datang gitu. Tapi Nuh masih taat aja gitu bangun batrahnya dalam waktu jangka waktu lebih dari 70 tahun. Um, dan orang-orang mungkin secara langsung mungkin menurutnya ini orang lucu apa mungkin kadang-kadang kita bisa lihat lah dari selama kita ketika kita percaya sama Tuhan. Tapi orang-orang justru malah melihat kita tuh lucu gitu, jadi bahan tertawaan gitu kan. Tetapi Nuh di dalam Alkitab juga bilang dia tuh taat, dia by faith in holy fear. Kalau bahasa Inggrisnya holy fear ya. Jadi tuh benar-benar kayak dia tuh benar-benar submit sama Tuhan 100% all in gitu ya. Jadi uh, hasilnya ketika hujan datang, air bah datang, dia dan sekeluarganya diselamatkan. Jadi semuanya musnah, semuanya hancur ya, semua creature semua mati, cuma dia doang sama keluarganya doang gitu. Jadi uh, salah satu yang Rema aku mau tambahin itu air bah itu adalah jalan kita untuk mengalami keselamatan dan juga memulai dari ketaatan juga, ketaatan dulu, dan kita tahu rancangan Tuhan kadang-kadang nggak bisa mungkin kadang-kadang nggak masuk akal ya. Oh, kalau jujur kalau boleh bilang banyak hal yang kita kadang-kadang kita alami gitu nggak masuk akal. Tapi dalam Alkitab juga bilang di Ibrani kalau nggak salah apa yang apa yang belum terlihat, tapi Nuh tetap percaya, Nuh masih tetap jalan gitu. Padahal belum kelihatan, tapi Nuh masih taat aja gitu. Jadi jadi ya singkat cerita poinnya ya um, itu jadi Batra itu adalah keselamatan da- melalui Nuh dan keluarganya dan semuanya hancur cuma dia doang yang selamatnya. Uh, jadi gitu aja sih sharing. Thank you CVV udah sharing hari ini. Thank you buat remindernya. Iya, iya. Thank you, Ya. Akon. Ada lagi teman-teman? Mungkin saya kali mau nyampaikan sedikit. Boleh kok. Saya melihatnya, thank you CVV ya, sudah diingatkan. Ini buat setiap kita, terima kasih Mama Kojo, Pak Ko, nama C. Ute. Saya ingat di Ibrani 4, ayat sebenarnya semua ayat 1 sampai 13. Cuma saya mau lihat di ayatnya dikatakan hari perhentian yang disediakan Allah. Karena ini kan bukannya satu peringatan pada zaman Nuh aja, tapi juga sekarang ini teringat kata itu firman Tuhan berkatakan, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaan. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentianku, sedang mereka yang kepadanya lebih dahulu diberikan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Saya baca semua ini ayat, saya langsung ini satu peringatan, tapi karena tadi ada satu orang taat. Saat ini Yesus Kristus masih duduk sebagai pengantara di hadapan Bapa untuk
mengayomi atau bukan mengayomin, istilahnya kita tuh Bapak lihat kedurhakaan yang saat ini makin merajalela, tapi Bapak lihat Yesus saat ini, karena Yesus sebagai masih dia berdiri di atas tahtanya pengantara sebagai antara kita. Ini kesempatan buat saudara dan saya. Yesus, waktu saudara dan saya tidak taat di di Roma katakan Yesus dia taat sampai mati di kayu salib. Dia taat untuk bayar. Bapak tidak bisa berbuat apa-apa karena Yesus masih berdiri di atas tahtanya, masih berdiri. Bapak, aku yang bertanggung jawab untuk saudara dan saya. Sampai kapan waktu ini? Saudara dan saya masih bisa bilang katakan, ini kesempatan buat saudara dan saya. Kita nggak punya banyak waktu lagi, karena ada waktunya. Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Masuk, hai hambaku yang setia, masuk dalam perkawinan kawin anak domba Allah. Karena ada waktunya saat ini. Itu aja yang saya dapatkan firman Tuhan di Ibrani 4 ini 1-13. Kalau saudara mau baca seluruhnya, saya nggak bacakan seluruhnya, cuma itu. Janji itu Tuhan sudah berikan, tapi ada yang tertinggal. Karena waktu-waktu ini pilihan saudara dan saya mau pilih yang mana. Yesus masih tetap berdiri di atas tahta. Masih mewakili saudara dan saya. Dia bilang, Bapak tetap tidak bisa berbuat apa-apa karena Yesus masih berdiri. Tapi waktu Yesus sudah turun, saudara dan saya harus bertanggungjawabkan semuanya. Ini kesempatan. Taat tidak taat. Yesus masih berdiri. Perbaharui. Cari perkenanan tadi kita dikasih tahu. Cari. Mumpung masih saat ini. Kalau kita nggak mampu, Roh Kudus masih among us, dwell in us. Dia masih mau tolong kita saat ini. Nanti waktu saat Roh Kudus diangkat, sudah tidak ada waktu lagi. Ini waktunya, saudara dan saya. Ketaatan, bayar harganya. Saya tidak katakan mudah. Saya katakan tidak susah juga kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Kita katakan ada pilihan di Galatia 5. Kita mau kasih roh kita kasih makan lebih banyak atau daging kita lebih banyak. Saudara dan saya pilih. Semua ada dalam tangan saudara. Saudara, kalau dan saya tidak mampu, cuma bilang, Tuhan Yesus, rohmu yang ditempatkan dalam hati, dalam hidupku, dia yang mampukan. Dengan kuasa Roh Kudus kita harus matikan semua kedagingan kita. Roma 8 katakan kita harus matikan semuanya kedagingan kita. Saya nggak tahu bagaimana, cuma saudara harus katakan, saya matikan bersama Roh Kudus. Mulai satu langkah, selebihnya dia lakukan buat saudara dan saya. Itu saja teman-teman, saya cuma sharekan apa yang saya diingatkan untuk Tuhan berkati. Ya, thank you Kakak Jono. Ya, ujung-ujungnya bayar harga ya. Jadi ya nggak mudah, nggak susah. Ya, betul. Oke, ada yang mau share lagi? Boleh aku tambahin dikit gak, Ci? Boleh. Kalau aku kan tadi udah di share sama Ci Vivi juga. Thank you ya Ci Vivi, keren kan? Aku bilang awal yang bagus. Tadi Kojo juga bilang kan awal yang bagus Ci Vivi. Terus kan ya Ci, minggu depan boleh lagi nih Ci kayaknya. Aku lihat jauh masih kosong nih minggu depan. Iya, thank you ya Ci untuk sharing firmannya luar biasa banget. Yang judulnya tadi katanya masih mau pakai nama samaran lagi kan. Ditungguin semalaman gak dikasih nama samarannya ya. Nah, karena tadi kan Ci Vivi udah share tentang perkenanan ya. Nah, Kojo juga tambahin perkenanan dan juga taat. Terus sebenarnya aku juga mau sharing apa yang mau disampaikan sama Ko Akon. Tapi Ko Akon itu lebih ke apa sih, ya taat dan juga perkenanan sih ya. Nah, tadi juga siapa Cibute juga udah tambahin, Kak Jono juga. Dan di sini aku lebih ke tak kenapa setiap kali aku dengar Daud lagi. Apa? Noah ini aku lebih ke kalimat hikmat ya.
Jadi hikmat yang menaklukkan segala jenis permasalahan. Ini kan tema kita bulan ini gitu loh kan. Nah, seperti yang di-sharingkan sama Ko Akon bahwa eh, dia itu udah ngajak orang-orang apa segala macem gitu kan saat dia mendengarkan perintah dari Tuhan gitu loh kan. Nah, bisa aja kan waktu pas dia dengar perintah dari Tuhan, dia ngajak orang lain kayak kita MLM deh. Nah, kita ngajak orang, terus ternyata banyak yang gak suka. Kita kan motivasi kita jadi down ya. Cocok gak sih ini kerjaan buat aku gitu kan ya. Apa aku nggak usah aja ya, aku cari kerjaan lain gitu kan. Terus kadang-kadang kan pada saat dia ngajak orang, di sana juga mereka pada ketawain Nuh juga gitu kan. Ah lu mah ini kalau bahasa gaulnya, ah lu mah gombal, lu main mimpi lu, ngapa lu bla 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 something else gitu. Yang bikin mental kita tuh down gitu loh. Tapi di balik semua itu dia nggak down gitu loh. Tapi dia malah justru em, terus sambil ngajak orang sambil bikin kapalnya gitu loh kan, sambil kumpulin bahan-bahannya, ngajakin keluarganya untuk mulai bikin bahan-bahannya, sampailah pada hari H-nya gitu kan, Tuhan memberikan air bah kepada bumi gitu. Nah, di sini aku juga dapat kalau tadi Koka Jono dapat dari Ibrani itu bagus juga sih sebenarnya buat tambahan aku juga. Aku jujur karena aku ininya ke hikmat ya, aku dapatnya dari hikmat. Jadi aku tambahin dari 1 Raja-Raja 3. Itu sebenarnya kalian bisa baca sih dari doa Salomo memohon hikmat ya. Itu dari 1 sampai 27. Cuman aku digaris besari dari 9 sampai 14. Nah, di sini kan aku nggak baca semuanya lah. Intinya pada saat itu dia bermimpi gitu kan. Dia bermimpi bahwa Tuhan nanya, kamu maunya apa gitu. Tapi dia nggak minta apa-apa, melainkan dia minta hikmat gitu untuk bagaimana sih dia bisa mimpin kayak gitu kan untuk menggantikan si Raja Daud ini gitu loh. Nah, tapi karena dia apa? Karena dia tidak meminta apa-apa, cuma minta hikmat, akhirnya Tuhan sertakan yang lainnya gitu loh. Sama seperti kalau Kak Jono kan bayar harga ya. Kalau aku lebih ke hikmat. Em, jadi pada saat kita minta hikmat, tadi kan udah kan taat, perkenanan apa sama bayar harga gitu kan. Nah, kalau tambahin lagi hikmat biar lebih perfect gitu. Jadi saat kita udah taat, saat kita tahu nih kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, kita pasti disertai gitu loh. Tapi kalau kita kurang hikmat gitu kan, kurang hikmat, kayak gimana ya? Kita udah ngalamin sesuatu nih. Kita udah ngalamin satu masalah, tapi ujung-ujung kita putus asa juga. Ini aku sedikit kesaksian dikit ya. Eh, aku kan lagi persiapan untuk pernikahan gitu ya. Persiapan untuk pernikahan. Tadi juga dibahas sama Pastor Philip. Kalau kamu sudah memilih pasangan, jangan pernah berpikir untuk cerai. Iya kan? Aku sempat terpukul, sempat tergelitik gitu loh. Jujur aku men- awal-awal aku bilang oke, ya ikutin aja cara Tuhan kayak gitu. Terserah lah, aku percaya ini jodoh dari Tuhan dan aku akan tetap setia, taat kepada Tuhan apapun yang terjadi. Tapi setelah prosesnya jalanin makin dekat kayak gini, jujur aku sempat berpikir kalau terjadi sesuatu sama aku udah siapin semuanya nih. Aku pergi, pokoknya aku nggak akan mau diinjek-injek, aku nggak mau diinin, aku bisa segala-galanya. Terus aku sempet ngobrol sih, sempet sharing di CG hari Minggu. Terus mereka bilang, kok kamu bisa sampai kepikiran kejauhan kayak gitu sih? Aku kayak, abis itu aku kayak, ya ampun Tuhan ampuni aku gitu loh kan. Maksudnya dari ini kan aku kayak kurang hikmatnya aku gitu loh kan. Jadi eh, kayak kurang mengenal apa sih yang Tuhan mau untuk aku dengan pasangan aku gitu loh kan. Jadi akhirnya tuh kayak aku berpikir sendiri lagi, pikiran aku kembali gitu loh. Kok aku ini banget gitu loh. Maksudnya kok aku em, sampai bisa kepikiran seperti itu karena kebiasaan apa-apa sendiri, ngapa-ngapain sendiri dan nggak suka. Maksudnya kalau ada yang nyakiti atau apa masih takut lah ya gitu. Jadi aku juga sempat ngobrol sama pasanganku. Aku bilang, kamu jangan main-main sama aku bilang kayak gitu. Pokoknya kalau kamu ngapa-ngapain aku nggak mudah kamu injek loh, aku bilang kayak gitu. Aku pergi, aku bilang aku percaya kemampuan aku dimanapun aku berada, aku masih bisa diterima kerja, aku masih bisa produktif, aku bilang kayak gitu. Dia juga negor, dia juga sama, kok kamu bisa kepikiran seperti itu ya, dia bilang kayak gitu kan. Berarti kamu berpikir cerai sebelum menikah dong, dia bilang berpikir untuk berpisah sebelum menikah dong. Nah tadi
pas Pastor Philip ngungkit soal masalah pasangan hidup, aku jadi kayak keceklak lagi kan tuh kan. Jadi apa yang sudah disediakan Tuhan, udah jalanin aja. Apapun yang terjadi ya jalanin aja. Nah, seperti dengan Nabi Nuh yang tadi di-sharekan sama Cik Vivi gitu kan. Dia tahu konsekuensinya saat dia proses untuk ngajak orang naik itu nggak gampang. Seperti kata CUT kan, apa taatnya itu gampang nggak? Bener-bener kalau kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan itu gampang nggak? Itu nggak gampang, sangat nggak gampang. Dicemooh orang kanan kiri semuanya di ya pokoknya kayak kita dipecut lah di ini. Cuman mungkin nggak seperti Tuhan Yesus ya yang langsung terang-terangan dipukul pikul salib enggak, tapi mungkin secara mental, secara batin kita kena. Makanya banyak banget kan yang kayak contoh artis Korea yang nggak sanggup, yang nggak kuat nahan semua itu akhirnya bunuh diri gitu kan. Nah, jadi selama perjalanan dia bikin itu, tapi dia tetap berhikmat. Si Nabi Nuh ini tetap berhikmat bahwa oh ya udah, apapun yang terjadi, maksudnya apapun yang aku alami, baik aku diserang secara mental, aku dibilang bego, aku dibilang gila, aku dibilang apa gitu. Tapi aku percaya saat aku berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyediakan semuanya. Nah, saat aku berhikmat, maksudnya melihat situasi ini. Kalau Tuhan mati-matian suruh aku seperti ini, pasti ada jalannya. Kayak COVID, contoh kita kayak COVID. Kayak COVID itu kan em, mungkin ada ya, contoh kayak aku deh. Sebelum COVID, aku kerjanya tuh luar biasa. Pendapatan aku juga dahsyat banget gitu kan. Tapi aku kurang berhikmat untuk mengatur keuangan. Sehingga pada saat COVID down, aku pun ngalamin krisisnya gitu loh kan, ngalamin krisis. Memang mungkin tidak separah orang lain, tapi aku ngalamin krisis. Nah, di saat itu aku belajar ya Tuhan, saat Tuhan kasih aku berkat, saat Tuhan kasih aku berkat, aku tuh kurang berhikmat mengatur semuanya seperti itu. Jadi nah, jadi yang mau aku sampaikan adalah apapun yang terjadi dalam kondisi kita, tetaplah berhikmat. Seperti Salomo yang meminta hikmat, yang walaupun dia tidak meminta umur yang panjang, tapi karena dia minta hikmat, akhirnya Tuhan membantu dia untuk menjadi raja yang hebat gitu kan. Walaupun memang sepanjang perjalanannya mengalami turun jatuh bangun gitu kan. Tapi Tuhan tetap sertai dan Tuhan kasih dia umur yang panjang. Seperti itu sih. Aku namanya thank you. Oke, thank you Lili. Jadi lebih komplit ya, hidup dalam perkenan Tuhan itu butuh apa aja gitu ya. Dan memang ya termasuk hikmat salah satunya. Thank you Li. By the way, memang kalau terlalu banyak dipikirin, kan Pastor Philip juga bilang tuh di dalam salah satu saat teduhnya, nggak semua harus dipikirin Li. Jadi kalau udah ikut bimbingan pranika, kan pasti biasanya ada diskusi-diskusi dengan pasangan. Kalau semuanya dipikirin, ujung-ujungnya apa? Berat banget ngelangkah untuk menikah ya kan? Jadi jangan semua dipikirin, jalan aja gitu. Oke, ada lagi yang mau sharing? Saya mau sharing sedikit ya. Kalau Boleh, salah tolong dikoreksi ya. boleh Ciani. Kalau menurut saya sih untuk semua yang tadi, semua yang teman-teman yang ngomong nih, kalau menurut saya sih mungkin kita mesti pegang iman yang kuat ya. Iman kita harus kuat gitu loh. Kan juga terima kasih tadi Vivi udah apa firmannya ya tentang berkenan ya. Berkenan ya, mungkin berkenan sama taat ya. Ya kalau udah kita pegang iman kita yang kuat ya, jadi segala sesuatu yang kita kerjakan karena kita punya iman yang kuat, jadi kita bisa berpikir panjang. Yang kedua, jangan memberontak gitu loh. Apa yang Tuhan udah kasih tahu, kita sebagai manusia jangan memberontak. Nah, kalau kita nggak memberontak ya kan bisa berkenan di hati Tuhan gitu loh. Setelah udah berkenan di hati Tuhan, Tuhan kan akan menggenapi janji-janjinya gitu loh kepada kita. Ya itu aja sih. Kasih. Benar-benar Ciani. Thank you Ciani. Ya benar. Jadi Tolong dikoreksi kalau ada salah ya. Enggak salah kok, enggak salah. Enggak ada yang salah. Jadi sebenarnya itu melengkapi ya memang balik lagi harus punya iman yang kuat. Terus jangan ngebrontak. Ya, itu benar-benar. Karena balik lagi kalau ngebrontak kan ujung-ujungnya nggak taat ya. Kalau nggak taat berarti kan bisa timbul celah. Ya ujung-ujungnya semua saling berkesinambungan sih Cian. Nggak ada yang salah kok.
Oke, thank you Chani. Ada yang mau share lagi? Gue udah lama nih kagak dengar suara Regita. Ayo Regita. Shalom, Chef. Shalom. To be honest, nggak kepikiran, sorry tadi soalnya telat masuknya. Cuman kayak listen to everybody's punya sharing, kayak merasa, apa ya, merasa dikuatkan lagi gitu. um, aku kadang kayak kerja sambil sekolah gitu kan, kadang kayak aduh, di mana ya, mau devote time-nya kan harus kayak tiap hari sama gitu kan biar nggak bingung gitu. Jadi kayak aku trying bangun jam 5 gitu untuk bisa saat teduh gitu, cuman so far kadang-kadang nggak tiap hari, kadang-kadang masih miss gitu karena kadang kayak pulang kerja habis sekolah udah sampai hampir jam 11 malam gitu kan. Jadi ya, jadi listen to everyone punya sharing tadi lebih kayak diingatkan lagi untuk belajar taat, em, untuk apa ya, reflects God character in our daily life juga. Tapi untuk do that definitely not easy. Harus dekat sama Tuhan yang kayak tadi Kojo juga sharing. Em, iya, nggak tahu sih mau share apa, cuma lebih keinget aja dari everybody punya lebih menguatkan. Thank you, Ceh. Oke, Regita. Thank you sharingnya. Oke, ada lagi? Satu orang lagi deh. Habis itu kita udah masuk ke doa tutup. Ada? Ini aku mau dengar ini deh. Rio deh. Rio. Ayo privilege tuh sharing terakhir. Apa ya? Apa hidup dalam Bingung lagi. perkenalan yang kamu pernah alamin? Ya, Apa aja? apa ya? Mungkin pas pas dat ini jatuhnya perkenalan atau bukan ya? Kayaknya nggak tahu sih. Pas awal-awal ke Amerika sih kayak udah putus asa gitu kan. Awal-awal kayak awal-awal tuh umur 25, terus di Indo udah bandel terus kuliah putus. Pokoknya pusat tata suranya kejahatan kayaknya kenakalan. Jadi kayak umur 25 tuh kayak benar-benar putus asa, kayak gimana ya? Kayak ngerasa tuh Tuhan nggak jawab-jawab doa. Ya emang sih nggak pernah doa. Terus habis itu doanya cuma malam doang. Doanya malam doang pas mau tidur dulu kan. Pas umur 25 tuh. Jadi masih bandel-bandel juga. Terus apa? Pengen ke Amerika gitu kan. Karena kan dulu kan adik pertama ke Amerika kan. Terus ngeliat dia tuh kayak kerja enak gitu. Punya duit, pegang duit, dolar banyak gitu. Apalagi dulu kan kayak dapat duit $1 gitu. Kayak disimpan di dompet sampai lecek gitu. Oke, nggak jangan ditukar-tukar dulu kayak gitu. Jadinya ya itu kayak ngerasa kok Tuhan tuh kayak nggak berkenan, Tuhan tuh kayak kayak nggak ada. Terus ya gitu jadinya kayak sempat putus asa lah. Udah gitu kan bandel dipecat juga dari kerjaan yang dulu gara-gara bandel. Terus kayak ngeliat adik tuh enak gitu kayak kerja di Amerika, eh megang duit bisa beli apapun gitu kan. Duh jatuh. Terus kayak ya udah jadinya gitu-gitu. Pas padahal tuh jujur aku doa cuma malam doang. Doa tidur mau malam, Tuhan aku mau ke Amerika gini-gini kan aku nggak tahu umur udah 25 gini-gini nggak tahu masa depan mau gimana gitu kan. Nggak tahu taunya eh jalan-jalan dibiayain sama adek waktu itu ke adalah 3 negara, cuma Singapura sama Malaysia doang, satu lagi ya Casey. Terus pas interview sama mama berdua di kedutaan, puji Tuhan dapat dapat visa. Dan dari situ langsung kayak ngerasa tuh, ih Tuhan tuh ternyata nggak jauh ya, Tuhan tuh ternyata denger doa kita. Padahal aku doa cuma malam doang pas mau tidur. Pagi tuh nggak pernah doa, pagi malah bangun tidur langsung main dulu waktu zaman-zaman kayak gitu. Ya gitu-gitu aja sih, nggak taunya sampai sekarang kayak Tuhan tuh malah bawa sampai kuliah, sampai kerja, sampai kuliahnya malah ketemu passionnya di umur 20 berapa baru ketemu passionnya kuliah. Ya gitulah, jadi sampai sekarang tuh
ngerasa aja perkenanan Tuhan tuh ada gitu loh. Walaupun dulunya yaitu kayak Nuh, Nuh kan suka mabok-mabokan. Ini nggak. Jadi ya Tuhan tuh selalu ada lah intinya gitu. Thank you. Amin, amin. Thank you, Rio. Iya, dulu jarang doa, sekarang harus lebih giat doa ya, Rio. Jadi perkenan Tuhan pasti pasti selalu menyertai kita kok. Asalkan tadi ya, hidup benar dan tidak bercela. Oke, ya ada yang mau didoakan khusus teman-teman? Adakah? Aku dong, tolong. Ya, shalom Marcella, Aku gimana? boleh cerita ya. Boleh, boleh, boleh. Kayak ya telah situasi Amerika seperti apa sekarang ini. Jadi suamiku tuh kayak apa? Jadi kayak mundur dari hadapan Tuhan gitu loh. Apa? Kayak dia pikiran itu kayak Tuhan itu kok seperti ini, seperti itu. Jadi kayak aku harus yang apa? Ngejar-ngejar dia, ayo doa, ayo baca firman, ayo ke gereja gitu kan. Terus apa namanya? Kayak ya pasti kalau sesuatu terjadi di sini tuh pasti Tuhan punya rencana gitu. Aku ngomong kayak gitu. Terus apa namanya? Um, aku tuh sempet kayak bahas Ayub gitu kan. Itu loh apa? Ayub itu lihat seberapa dia taatnya. Uh, ketika dia kena apa kusta sampai bahkan istrinya itu apa sampai bahkan istrinya kayak menghujat, kenapa kamu nggak menghujat Tuhan, tapi dia tetap setia gitu kan. Nah, aku kayak bilang apa, ya pokoknya kita tetap setia aja, jangan apa, jangan punya pikiran yang buruk kepada Tuhan gitu loh. Terus aku tuh bilang apa, uh, bahkan sampai ketika uh, istrinya dan anak-anaknya, karena kan Ayub kan apa dicoba, ya bukan Tuhan yang mencoba, tapi karena apa, setan yang datang mau berusaha mencobai Ayub itu, terus lah bahkan apa istrinya sampai anak-anaknya apa sampai meninggal, Ayub tetap setia sama Tuhan dan tidak ada perkataan yang keluar yang apa menghujat Tuhan gitu loh. Nah setelah dia sampai taat itu, Tuhan kan mengembalikan dia apa mengembalikan segala kekayaannya berkali-kali lipat gitu kan, karena dia tetap taat gitu. Terus uh, um, terus apa namanya jawabannya jawabannya dari suamiku tuh kayak apa, pesimis gitu lah. Ya kekayaannya itu um, uh, apa balik berkali-kali lipat, tapi kan um, istri sama anak-anaknya enggak balik gitu loh. Jadi kayak apa jadi kayak apa, dia tuh sekarang kayak pesimis dan apa ya, kayak pandangannya ke Tuhan tuh jadi kayak berbeda gitu. Jadi kayak berpandangan kalau Tuhan itu nggak tahu ya biar ceritanya ya, mungkin kayak berpandangan Tuhan itu apa tidak baik atau kok punya rencana yang tidak baik gitu loh. Jadi kayak apa ya, aduh ngomongnya gimana ya, tahu sendiri. Negatif thinking gitu? Iya, iya kayak negatif thinking, jadi kayak kecewa sama Tuhan. Jadi kayak apa ya, um, 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 kayak apa, jadi kayak kepengaruh sama apa, ya mungkin kecewa ya, kayak kecewa sama Tuhan, terus jadi kayak mau diajak doa nggak mau, terus jadi kayak sikapnya sehari-hari juga kayak
ada yang susah gitu loh. Hmm, Susah jelasinnya. nggak apa-apa, kita doakan untuk suami untuk bisa punya mindset ilahi gitu ya. Maksudnya punya hikmat juga untuk bisa 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 berpikir lebih jernih lah gitu ya. Maksudnya nggak semuanya tuh harus dipikirin dan ujung-ujungnya kan jadi negatif kan gitu. Iya, iya. Boleh, boleh. Ya, thank you, Ci. Sip. Namanya Richard kan ya? Ha-ha. Oke. Ada lagi yang mau didoakan, teman-teman? Aku boleh minta doa nggak, Ci Uti? Boleh. Gimana? Ya, jadi ini bosku sih lebih tepatnya. Bosku itu kan apa namanya belum gaji karyawan selama 2 bulan. Boleh minta tolong didoain dan sekarang dia kena masalah yang waktu dia jadi ada 2 restoran. Yang satu restorannya itu yang di Preskal itu kena masalah eh, kedatangan apa sih yang kemarin lagi rame-ramenya Donald Trump itu yang pemeriksaan surat itu. Nah, jadi ada yang beberapa kena orang Indonesia ada beberapa kena. Jadi dia harus ngurus banyak lah eh, untuk pengurusan surat itu. Jadi dia nunggak dua dua bulan untuk gaji karyawannya semuanya. Eh, boleh aku minta tolong boleh doain supaya pergumulannya juga terselesaikan dan dia juga cepat untuk menyelesaikan soal gaji staffnya mungkin kayak Hmm. gimana gitu. Oke, oke, oke. Sip. Jadi Wita nih udah nggak digaji berapa bulan? 1 bulan gitu? 2 bulan. Oh, udah 2 bulan. Ya. Ya, karena bulan yang kemarin katanya nunggu restoran buka. Ternyata setelah restoran buka baru sampai 1 bulan, terus ada gempar itu berita itu ada yang beberapa sih ketangkep. Jadi sampai sekarang dia harus mesti bayar pengacara gitu atau apa gitu. Kurang paham juga sih, Ci. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Gitu. Oke, Itu, oke, oke. iya, Sip, sip. iya. Ah, Thank you ya, Ci. sama-sama. Ada lagi? Sorry, kayaknya kita juga memang harus tambahin satu doa untuk yang kayak gitu deh, Ci, yang pejuang surat di Amerika. Oh, Ya, seperti itu. Itu sih. Thank you, Ci. Iya, soalnya Iya di Lili, sorry soalnya saya itu ya. Ya Lili, benar Lili mau doa khusus imigran, yang imigran tuh. Biar di sono ya belum ada surat resmi akan ya baik-baik saja gitu. mm-mm, mm-mm, Terutama ya anak-anak tante kan di situ enggak ya gitu. Mm-mm. mm-mm, mm-mm. Kemarin sih perpanjang visa udah dapat dapat ya. Ya semoga mudah-mudahan itu ya nanti Tere lahirin bisa ke sana. Mm-mm, mm-mm. Yang Oh, penting jadi udah dapat aman-aman visa. aja di situ. Mm-mm, Sudah mm-mm. saya perpanjang, iya. Kemarin sempat sempat papanya belum itu ya akhirnya dimasukin lagi sekali, dimasuk ulang lagi, dapat udah keluar dari visa dua-duanya. Ya Mm-mm, rencana nanti Tere lahir rencana mau ke sana biar ya lancar lah semuanya. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, oke. Mm-mm. Memang Lili benar katanya khusus ya, ya doain yang buat imigrasi ini ya. Banyak yang teman-teman yang sama juga ya banyak juga sih. Mm-mm, biar semua lancar baik gitu. Mm-mm, mm-mm. Oke, Makasih. sama-sama. Udah aku catat. Ada lagi? Kalau enggak, aku taruh di chat room. Udah, nggak ada ya. Nanti aku minta tolong untuk doain Richard. Nanti kok akun ya kok bisa kok. Bisa bisa Ceh. Itu tadi buat si siapa? Si Richard, Ri- nama suaminya Marcella. Dia untuk bisa ya doakan supaya dia tuh sikap pesimis dan kecewanya itu bisa digantikan dengan pemikiran-pemikiran daripada Allah dan bisa punya hikmat gitu akun. Oke, siap. Lalu yang doakan Deborah untuk gajinya 2 bulan bisa
bisa dibayarkan dan doakan bosnya nanti Lili ya Li. Oke. Lalu doakan untuk imigran khusus dari Indonesia yang stay di Amerika. Kok Kak Jono bisa kok? Siap. Oke. Habis itu nanti saya save, saya taruh di chat room. Oke. Sambil Ciuta tulis, nih kok Kak Jono kemarin yang ujian gimana kok? Udah kelar? Gagal, Ci. Iya, tadi Oh, dia udah info gagal. oke. Gagal yang Maaf. kelima kali. Iya. Kelima atau keempat kok? Kelima. Hmm. Keempat ya, sorry keempat. 2 kali karena technical issue. Yang keempat yang benar-benar 4-nya. Tetap maju terus ya, Ko Jono ya. Jangan pernah berhenti menyerah ya. Nggak Orang pernah sukses berhenti, tidak Dad. pernah berhenti mencoba. Nggak pernah berhenti kok. Saya terus. Sampai Semangat dapat. Kak Jono. Semangat kok Kak Terima Jono. kasih. Semangat. Terima kasih untuk dukungan doain teman-teman. Nggak pernah nyerah saya. Ya, semangat kok. Ya, makasih. Oke, yuk kita mulai doa. Nanti doa tutupnya sama berkat langsung Jo ya Jo. Oke, dimulai dari Akon, Lili, habis itu Kak Jono ya. Yuk kita satukan hati. Mari kita satukan hati. Bapa kami dalam segala terima kasih Tuhan untuk kesempatannya hari ini Tuhan, di mana kita bisa ditambahkan lagi satu hari untuk bisa berkumpul bersama dalam CGOH ya Tuhan. Tuhan kami mau bersatu hati berdoa untuk Richard Tuhan, suaminya Marcella Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan urapi hatinya Tuhan di dalam pergumulannya Tuhan, kita mungkin tidak tahu apa yang dialaminya Tuhan dalam sifat pesimisnya dan juga kecewanya Tuhan. Kita tidak tahu mungkin distraksi apa dan pergumulan apa yang dihadapi Tuhan. Tapi kita tahu Tuhan, Engkau adalah Allah Tuhan yang ajaib. Engkau adalah Tuhan yang Immanuel. Engkau selalu bersama dengan Richard Tuhan di dalam kehidupan sehari-harinya Tuhan. Tuhan urapi, tuluskan hatinya Tuhan, lembutkan hatinya Tuhan. Biarlah hatinya bisa menjadi selembut hatimu Tuhan, seperti Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga pakai juga Marcella Tuhan untuk bisa menjadi pilarmu Tuhan, untuk bisa menjadi jembatan firman-Mu Tuhan, untuk bisa disampaikan kepada Richard Tuhan. Dan Tuhan juga terus pakai keluarga ini Tuhan, Marcella dan juga Richard Tuhan dalam rumah tangga mereka Tuhan, keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan namamu bisa ditinggikan Tuhan, namamu saja yang ditinggikan dan biarlah juga Tuhan semuanya Tuhan, Tuhan sudah pulihkan Tuhan dengan dalam semuanya yang dialami Richard Tuhan, Tuhan sudah pulihkan. Tuhan yang pegang terus tangannya Tuhan, tanganmu lah Tuhan yang terus urapi dia, yang take control Tuhan, semuanya Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan berbicara kepada dia Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, berbicara kepada dia sehingga dia bisa menjadi ditambahkan lagi hikmahnya Tuhan, hikmat Farifat ditambahkan lagi, confidence-nya lagi ditambahkan lagi Tuhan. Tuhan tutup bungkus semuanya Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami mau tutup bungkus Ko Richard dan keluarganya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, pada malam yang indah ini Bapa, kami saat ini berada di Connect Group Ohio 07 ini Tuhan Yesus. Kami bersepakat menopang tangan kami kepada C. Wita Tuhan Yesus, di mana saat ini Tuhan dia mengalami gaji yang belum turun Tuhan dari bosnya, dan juga bosnya juga mengalami masalah pemeriksaan identity mungkin dari karyawannya yang menyebabkan bosnya juga saat ini
sedang kerepotan Tuhan untuk menyelesaikan semua perkara apapun yang dihadapi Tuhan Yesus ke dalam untuk pemerintahan yang dengan pemerintahan yang terbaru saat ini Tuhan Yesus. Bapa, kami memohon, kami meminta Tuhan Yesus turut campur tangan Engkau Tuhan Yesus, supaya Engkau juga mempermudah bosnya Cewita ini untuk menyelesaikan semua perkara, semua permasalahan yang dihadapi Tuhan Yesus, dan juga sehingga dengan mudahnya juga Tuhan Yesus restoran bisa kembali berjalan normal Tuhan Yesus, dan juga gaji karyawan yang tertunda seperti Cewita yang sudah 2 bulan tidak dibayarkan akan terbayarkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus dalam waktu dekat Tuhan. Karena kami percaya dalam firman-Mu berkata Tuhan, mintalah maka Engkau akan memberikan Tuhan Yesus. Saat ini kami meminta dan kami juga percaya Tuhan, dalam firman-Mu juga berkata apa yang tidak kami lihat, tidak kami dengar, dan tidak kami pikirkan saat kami bersungguh-sungguh di dalam Engkau dan kami berdoa, bersepakat Tuhan Yesus di dalam CG ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan ada perkenanan-Mu yang indah Tuhan, seperti Nabi Nuh yang kau sertai Tuhan Yesus, Engkau yang lindungi Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberikan hikmat manifold, Engkau juga yang mengurapi kami anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus, sehingga jika orang-orang luar sana di luar daripada yang tidak mengenal Engkau Tuhan, mungkin memang akan mengalami kesulitan, tapi kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan yang terus berseru berdoa kepada Engkau Tuhan, tidak akan Kau luputkan, melainkan Kau tangan-Mu tak kurang panjang untuk terus menolong kami, dan telinga-Mu tak kurang tajam untuk mendengarkan apa yang kami mintakan Tuhan Yesus. Kami menerima, kami imani, Cewita sudah menerima gajinya Tuhan, dan ya dia sudah menerima gaji yang harusnya dia terima Tuhan Yesus. Kami percaya segala kemuliaan-Mu terjadi Tuhan, segala macam proses yang harus dilewati akan terselesaikan dengan sangat mudah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya segala kemuliaan-Mu terjadi. Haleluya Yesus, amin. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan ini Papa. Kalau kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kalau dalam masa pemerintahan para presiden sebelum ini Tuhan, dalam masa Presiden Obama, masa Presiden Donald Trump, dan kembali lagi dalam pemerintahan Donald Trump yang setelah Joe Biden. Tuhan, kalau hamba pernah dikejar-kejar dan hamba pernah masuk sel, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kalau yang lalu Tuhan pernah tolong hamba-Mu Tuhan, anak-Mu ini Tuhan, dikejar-kejar imigrasi, ICE, karena surat-surat kami. Kami teringat saudara-saudara kami Tuhan dimanapun mereka berada, yang merindukan punya American Dream di Amerika ini Tuhan, mempunyai surat kepastian. Kami bukan lompat pagar, ataupun kami tidak membuat kriminal. Kami hanya mau kerja memberikan nafkah buat keluarga kami di Indonesia, atau menghidupi keluarga kami di Indonesia, Papa. Kami mohon Tuhan, tolong kami. Tuhan, kalau Engkau pernah tolong hamba-Mu saat ini, hamba boleh bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk surat-surat. Kami minta Tuhan jamah Pak Mr. Tom Hotman Tuhan, dari USCIS Tuhan, Homeland Security ini Tuhan, jamah hatinya Tuhan. Engkau sentuh hatinya Tuhan. Tuhan, semua roh kebencian, roh resis yang mengikat roh jiwa tubuhnya, ataupun orang-orang yang di sekelilingnya yang membisikkan. Kami mengerti Tuhan, atau peraturan-peraturan di Kongres yang ada maupun ada di tanah ini Tuhan, pun dari dengungan dari presiden baru dari Donald Trump ini Tuhan. Tuhan, tolong sadarkan mereka kembali Tuhan. Berikan kemurahan hati buat mereka. Kalau Engkau pernah tolong hamba-Mu, kalau hamba sudah dapat tiket, sudah harus pulang di naik pesawat Tuhan, Engkau pernah kabulkan doa kami. Kami saat ini minta kepadamu Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan. Kalau Engkau berikan kesempatan perkenanan 2017 sampai hari ini, hamba boleh berada di tangan ini, boleh mendapat kebebasan yang mutlak daripada-Mu. Bapa, kami teringat saudara-saudara kami, teman-teman kami setanah yang dari tanah air Indonesia ini Tuhan, yang ada di seluruh pelosok Amerika ini Tuhan, 50 state. Kami berdoa kesempatan demi kesempatan Tuhan bukakan. Kalau
Engkau pernah bisa lakukan buat di New Hampshire. Kami minta satu kesempatan lagi Tuhan. Biarlah mereka melihat kemuliaan-Mu terjadi Tuhan. Engkau melihat kasih-Mu nyata Tuhan. Buat orang-orang imigran Indonesia Tuhan. Mereka hanya mencari nafkah untuk membiayainya. Engkau lihat jerih payah mereka. Air mata yang dia keluarkan semuanya Tuhan. Kami mohon di hadapan-Mu. Tolong Tuhan. Buat dan buka jalan. Kami patahkan semua siasat iblis setan. Kami sepakat dengan Roh Kudus dengan teman-teman kami saat ini. Kami porak-porandakan semua tipu daya iblis yang memakai orang-orangnya. Yang kebencian ataupun yang menghasut ataupun membuat makin hari makin susah. Di dalam nama Yesus, api Roh Kudus bakar semuanya roh-roh jahat ini. Aku minta Tuhan, kalau kesempatan buat orang-orang Indonesia, imigran yang membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau buat dan buka jalan buat mereka. Berikan ketenangan, ketentraman lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ngucap syukur Tuhan. Kami percaya Engkau dengar seru doa kami. Kalau yang lalu Tuhan pernah tolong hamba-Mu, Engkau pernah tolong kami Tuhan. Kami percaya Engkau juga bisa dengar doa setiap kami. Jeritan hati kami semua. Bukan melalui kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kalau kami berseru berdoa, anak minta roti nggak mungkin dikasih kalajengking. Anaknya minta ikan nggak mungkin dikasih batu. Kami percaya karena Engkau mengasihi Amerika. Kami mohonkan itu di hadapan-Mu. Demi nama-Mu sendiri Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kenyain. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi kata. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Kami sangat bersyukur. Hamba teringat dengan firman Tuhan di Roma 8 ayat 28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Engkau dengar setiap doa-doa kami. Engkau juga mendengar setiap pergumulan kami. Bahkan Engkau lebih tahu dari apa yang kami inginkan Tuhan. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pegang kendali hidup kami Tuhan. Engkau yang menjagai kami, Kau melindungi kami Tuhan dari setiap mara bahaya dan segelap apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat CG malam hari ini. Kami semua di tempat ini sungguh diberkati. Kami semua sungguh Tuhan dikuatkan Tuhan, dan setiap kesaksian teman-teman kami ya Tuhan. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Kau sungguh mulia dan Kau sungguh Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Untuk CG malam hari kami boleh berakhir Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap teman-teman kami yang hadir ini. Kau berkati mereka Tuhan.
Kau jagai, Kau lindungi mereka ya Tuhan. Kau berkati setiap apapun yang mereka lakukan, baik pekerjaan mereka, sekolah, bahkan juga usaha atau bisnis apapun, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Kami sangat bersyukur oleh karena kasih kemurahan dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Jika sebentar kami akan bubar, kami akan menerima berkat-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan Tuhan akan melindungi engkau. Dan Tuhan akan bahkan menyertai engkau. Dan Tuhan akan memberikan kasih karunia yang cukup. Dan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Dan Tuhan akan membawa engkau naik. Bahkan engkau akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau melangkah dan engkau pergi. Jadilah saksi dan jadi terang dimanapun engkau berada. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menyertai engkau. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Dan kami terima berkat-Mu hanya dalam satu nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih.